Halo semua, kenalin, saya Putri Afrilia Utami Biono, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini kita akan membahas topik yaitu seputar tentang pengembangan diri, yaitu self-awareness dan juga self-confidence. Pembahasan kita kali ini merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pribadi dan juga profesionalitas yang ada dalam diri kita. Apa saja? Mari kita bahas lebih dalam. Self-awareness atau disebut juga dengan kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan juga emosi yang ada di dalam diri kita. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan pengembangan diri kita. Menurut Goleman, kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, motivasi, nilai-nilai, dan juga dampaknya terhadap orang lain. Dia juga mengatakan bahwa kesadaran diri dapat menghubungkan seseorang dengan perasaan, pikiran, dan juga tindakan pribadinya. Ini juga memungkinkan mereka untuk memiliki kejelasan lebih lanjut tentang apa sih yang akan mereka capai dalam hidupnya, dan demikian dapat membantu mereka mencapai tujuannya. Ada beberapa cara untuk meningkatkan self-awareness. Yang pertama adalah refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan pengalaman yang telah kita lalui. Reaksi kita terhadap situasi dan apa yang kita pelajari dari pengalaman itu dapat membantu kita mengenal diri kita menjadi lebih baik. Yang kedua, feedback. Terbuka terhadap umpan balik dari orang lain. Menerima masukan dari orang lain dapat membantu kita melihat diri dari perspektif yang berbeda. Yang ketiga, bisa melalui jurnal. Menulis jurnal adalah cara yang baik untuk merefleksikan pengalaman harian kita dan menggali lebih dalam tentang diri kita sendiri. Lalu, orang yang tidak mempunyai self-awareness, gimana ya? Bayangkan seseorang yang hidup tanpa pemahaman yang mendalam tentang dirinya sendiri, kekuatan dan kelemahannya, nilai-nilai ataupun dampak perilakunya pada orang lain. Mungkin orang ini, yang pertama, tidak sensitif terhadap perasaan orang lain. Mereka mungkin tidak menyadari bagaimana kata-kata atau tindakan mereka mempengaruhi perasaan orang lain. Mereka bisa menjadi terlalu tajam atau tidak sensitif dalam komunikasi mereka. Kedua, tidak menerima umpan balik. Tanpa self-awareness, seseorang sulit menerima umpan balik konstruktif dari orang lain. Artinya mereka bersikap defensif ataupun denial terhadap kritik. Mereka mungkin cenderung membela diri atau menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka. Yang ketiga, kurang mampu mengevaluasi diri. Orang yang tidak memiliki self-awareness mungkin kesulitan dalam mengevaluasi diri sendiri secara objektif. Mereka mungkin tidak terlalu percaya diri tanpa alasan yang kuat atau terlalu meragukan kemampuan mereka sendiri. Kehilangan self-awareness dapat menjadi hambatan yang sangat signifikan dalam perjalanan seseorang menuju pertumbuhan dan juga keberhasilannya. Penting bagi kita semua untuk mengenali pentingnya dari self-awareness ini dalam kehidupan kita, serta kurangnya self-awareness dapat mempengaruhi hubungan kita, karir kita, dan juga pengembangan diri kita secara keseluruhan. Self-confidence atau kepercayaan diri adalah keyakinan terhadap kemampuan yang ada di dalam diri sendiri untuk mencapai tujuan dan menghadapi rintangan. Ini adalah kunci untuk mengambil resiko dan bergerak maju dalam kehidupan dalam diri kita sendiri. Kepercayaan diri adalah suatu sikap dan keyakinan pada diri sendiri akan kemampuan yang dimilikinya dan muncul karena adanya sikap positif terhadap kemampuannya, sehingga tidak perlu merasa ragu ataupun minder dalam mengambil keputusan dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Maslow menyebutkan bahwa percaya diri merupakan modal dasar untuk pengembangan aktualitas diri. Dengan percaya diri, orang akan mampu mengenal dan memahami diri sendiri. Sementara itu, kurangnya percaya diri akan menghambat pengembangan potensi diri. Jadi, orang yang kurang percaya diri akan menjadi seseorang yang pesimis dan menghadapi tantangan, takut, serta ragu-ragu untuk menyampaikan gagasannya, serta bimbang dalam menentukan dan sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan self-confidence. Pertama, tetapkan tujuan yang berupa tantangan. Maksudnya adalah tetapkan tujuan yang menantang tetapi dapat kita capai. Kita dapat mengukur batas mana kita dapat melampaui suatu hal. Karena melampaui batasan diri sendiri akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Kedua, tindakan kecil.
Ambil langkah kecil menuju tujuan kita setiap hari. Mencapai tindakan kecil akan membangun momentum dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, tetapkan batas. Ketahui batasan kita dan pelajari untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai atau tujuan kita. Ini membantu kita memprioritaskan diri sendiri dan memperkuat keyakinan diri. Lalu, orang yang tidak mempunyai self-confidence atau kepercayaan diri ini gimana ya? Bayangkan seseorang yang hidup tanpa pemahaman yang mendalam tentang siapa dirinya, kekuatan dan kelemahan nilai-nilainya, ataupun dampak perilakunya pada orang lain. Mungkin orang ini satu, prokrastinasi. Artinya sering menunda-nunda tugas penting karena merasa tidak yakin akan kemampuannya untuk menyelesaikannya dengan baik. Hal ini menyebabkan stres yang lebih tinggi dan hasil akhir yang kurang memuaskan. Yang ketiga, menghindari konfrontasi. Cenderung menghindari situasi yang membutuhkan keberanian seperti berbicara di depan umum atau mengambil inisiatif dalam proyek tim. Dia merasa takut akan penilaian orang lain dan ketakutan akan kegagalan. Ketiga, kurangnya penghargaan diri. Artinya, sering meremehkan prestasi dan kontribusinya diri sendiri. Dia sulit mengakui keberhasilannya dan sering kali fokus pada hal-hal salah atau kurang dari dirinya. Ketika kita mengatasi kurangnya self-confidence, maka kita membuka pintu untuk pertumbuhan, kemajuan, dan keberhasilan yang lebih besar dalam hidup kita. Dengan memahami akar masalah dan menerapkan strategi yang sesuai, siapapun dapat menemukan kembali kepercayaan diri mereka dan mencapai potensi penuh dalam hidup mereka. Saat kita meningkatkan self-awareness kita menjadi lebih sadar akan kekuatan dan juga kelemahan kita. Ini membantu kita untuk memahami di mana sih kita perlu meningkatkan diri kita. Ketika kita memiliki self-confidence yang kuat, kita percaya bahwa kita mampu melakukan perubahan dan mencapai tujuan kita. Self-confidence dan juga self-awareness memberi kita kekuatan untuk mengambil tindakan, mengelola tantangan, dan juga membangun hubungan. Mengetahui siapa kita dan apa yang kita inginkan membantu kita mengambil langkah lebih konkret menuju tujuan kita. Kita menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan karena kita tahu kemampuan dan juga batasan dari diri kita. Dan kita percaya bahwa kita dapat mengatasinya. Self-awareness membantu kita memahami bagaimana perilaku kita terhadap mempengaruhi orang lain. Sementara self-confidence membuat kita lebih nyaman untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang sekitar. Dalam perjalanan hidup kita, self-awareness dan juga self-confidence adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Meningkatkan kedua aspek tadi dapat membawa kita lebih dekat dengan keberhasilan pribadi dan profesionalitas yang ada di dalam diri kita. Dengan merangkumnya, mari kita berkomitmen untuk mengembangkan diri kita, memahami siapa diri kita, dan memiliki keyakinan bahwa kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan.